Semua mata tertuju pada Ye Chen. Ye Chen tidak memiliki napas di tubuhnya. Sama seperti orang biasa, tidak ada yang bisa melihat kultivasinya. Yun Lanshan tidak memiliki pembekuan. Siapa Ye Chen? Kenapa dia tidak pernah melihatnya? Wajah Yun Ziyi sudah pucat. Dia hanya marah pada Ma Shou, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah manusia dan membawa bencana bagi Ye Chen. Hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jiang Yunjian berkata dengan dingin. Siapa dia? Tanya Yun Lanshan. Yun Ziqin berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah orang yang diselamatkan oleh Ziyi di jalan. Dia datang ke sini bersama kita. Ziyi hanya ingin marah pada Ma Shou, jadi dia berkata begitu. Petik 2. Itu omong kosong. Jalan Yun Lanshan penuh amarah. Ayah mertua, karena Ziyi tidak menyerah, ada baiknya untuk mematahkan pikiran terakhirnya. Jiang Yunjian berkata dengan dingin. Dia tidak mengira Ye Chen akan menjadi lawan Ma Shou. Jika dia bertarung dengan Ma Shou, Ye Chen pasti akan mati. Ma Shou menatap Ye Chen dengan dingin, lalu berkata sambil tersenyum kepada Yun Ziyi, Ziyi, apakah ini orang yang kamu sukai? Aku punya keberanian untuk berdiri. Tidak, Yun Ziyi menggelengkan kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia disela oleh Ye Chen. Dia berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa. Kamu menyelamatkanku. Aku berterima kasih. Aku tidak akan membiarkan siapapun memaksamu jika kamu tidak ingin melakukan sesuatu. Mata Ye Chen sangat tenang, kata-katanya tidak terlihat dan penuh dengan semangat mendominasi. Mata Yun Ziyi sedikit mandek. Aku tidak tahu mengapa. Melihat mata Ye Chen yang tenang, hatinya bahkan menjadi tenang. Tampaknya Ye Chen benar-benar bisa melakukannya. Suara yang besar sekali. Seorang sampah dari Longcheng berani berbicara. Kamu harus segera meninggalkan rumah awan, jika tidak, jika Tuan Ma bergerak, kamu pasti akan mati. Kata Yun Ziqin dengan dingin. Itu dari Longcheng. Aku bilang aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Ma Shou mencibir. Tuan Ma, Ye Chen ini sama seperti yang kita temui saat kita kembali untuk memperbaiki kota. Tidak ada ambiguitas dengan adik perempuanku. Yun Ziqin menjelaskan. Aku tahu bahwa Ziyi hanya bisa membuatku marah jika ada satu orang, tetapi Ziyi, jika kamu ingin menipuku, setidaknya kamu harus menipu orang yang baik, yang membuatku tidak merasa puas. Ma Shou sama sekali tidak memperhatikan Ye Chen. Tuan Ma, Ye Chen berkata dengan ringan, Ziyi bilang tidak menyukaimu, kamu masih punya muka untuk berdiri di sini, benar-benar berkulit tebal. Wajah Ma Shou menjadi muram dan berkata dengan dingin, apa yang kamu katakan? Apakah kamu tuli? Aku bilang kamu tidak punya malu. Ye Chen mencibir, menaikkan volume, suaranya bergema di rumah awan. Wajah Ma Shou sangat muram, dan matanya penuh dengan niat membunuh, kamu ingin mati. Ma Shou melesat keluar dari seluruh tubuhnya, dan pedang terbang menebas Ye Chen. Ye Chen melayangkan tinju, tetapi kekuatannya tidak digunakan. Sampah yang bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual berani melawanku. Ma Shou tersenyum dingin. Bang! Kemudian, senyumnya menjadi kaku dalam sekejap. Dia bangga dengan pukulannya, dan pedang itu langsung terbang keluar dari tinju Ye Chen. Ye Chen berdiri diam. Semua orang yang hadir terkejut melihat pemandangan ini, menatap Ye Chen. Bagaimana mungkin? Itu hanya pukulan, dan bahkan tanpa menggunakan kekuatan spiritual, itu akan mengguncang pedang terbang Ma Shou. Seberapa kuat ini? Sungguh tubuh yang mengerikan. Banyak orang menghirup udara dingin. Yun Ziqin dan Jiang Yunjian juga terkejut, wajah mereka menjadi lebih jelek. Yun Ziyi juga sangat terkejut, tetapi sekarang menunjukkan senyum gembira. Forbes membuka mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah kita semua kehilangan penglihatan? Wajah Ma Shou sangat suram, dan dia meraung. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual dan bergegas menuju Ye Chen, telapak daun jatuh. Ma Shou menepukkan kedua tangannya. Setiap telapak tangan selembut daun yang jatuh, tetapi kekuatannya mengerikan. Ye Chen masih hanya mengepalkan tangan, tanpa kekuatan spiritual yang keluar. Ledakan. Setelah pukulan ini, serangan Ma Shou hancur, dan seluruh tubuh Ma Shou hancur oleh satu pukulan. Puff! Ma Shou memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Ye Chen dengan kaget. Matanya sangat dingin. Dia bahkan tidak berani menangkap tinju Ye Chen. Ye Chen dari awal hingga akhir,
semangatnya belum dilepaskan, dua tinju, memukul Ma Shou. Pergi, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ye Chen dingin. Tunggu, Ma Shouku tidak akan menyerah seperti ini. Dan keluarga Yun, kamu sedang menunggu. Ma Shou tahu bahwa dia bukan lawan Ye Chen. Sang pahlawan tidak menderita kekalahan langsung. Dia melemparkan kata-kata kejam dan bergegas pergi. Ye Chen, kamu sangat baik. Pakaian ungu awan dengan gembira bergegas ke arena, bersemangat di depan Ye Chen melompat. Ye Chen tersenyum tipis, berkata, jangan khawatir, apa yang aku katakan harus diperhitungkan. Yun Ziqin dan Jiang Yunjian terlihat sangat jelek. Mereka memarahi Ye Chen karena telah menyia-nyiakan, tetapi Ye Chen baru saja mengalahkan Ma Shou hanya dengan 2 pukulan. Ma Shou dapat mengolah tingkat ke-9 dari keadaan Qi. Yun Ziqin tidak berpikir bahwa jika dia bertemu Ma Shou, dia bisa menang, apalagi mengalahkan dengan mudah dengan 2 pukulan. Kekuatan anak ini sangat mengerikan. Apakah itu latihan fisik? Yun Lanshan memandang Ye Chen dan berpikir, ayah, kita telah membuat kesalahan besar sekarang. Ma Shou telah dipukuli di keluarga kita. Keluarga Ma pasti akan menghitung akun ini pada keluarga awan kita. Wajah Yun Ziqin muram. Ayah mertua, sebaiknya kita mengirim pakaian ungu itu ke rumah kuda, agar keluarga kuda tidak tertekan. Kata Jiang Yunjian. Dasar pendekar pedang, Jiang Yunjian, dia mengatakan hal yang pengecut. Apakah kamu pantas mendapatkan gelar pendekar pedang? Ye Chen mendengar kata-kata Jiang Yunjian, menatap Jiang Yunjian dan mencibir. Wajah Jiang Yunjian muram dan dia berkata dengan marah, apakah kamu tahu bahwa kamu telah membuat kesalahan besar? Kamu telah menjadi pahlawan untuk sementara waktu, tetapi kamu telah menyakiti keluarga Yunku. Apa hatimu? Ye Chen mencibir, dasar pendekar pedang sialan. Kamu pantas mendapatkannya. Pengecut seperti itu bahkan tidak layak menggunakan pedang. Sungguh konyol menjadi begitu pemalu dalam kultivasi pedang. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu seberapa kuat keluarga Ma? Ribuan orang dari seluruh keluarga Yun akan terlibat olehmu. Kata Yun Ziqin dengan dingin. Kamu dan Ziyi adalah saudara perempuan. Ziyi sederhana dan baik, tetapi kamu sangat kejam dan tidak kenal ampun. Kamu tidak memiliki hati yang baik dan benar. Kamu harus mengorbankan kebahagiaan seumur hidup saudara perempuanmu untuk dirimu sendiri. Sungguh menyedihkan bagi Ziyi untuk memiliki saudara perempuan sepertimu. Ye Chen tidak sopan untuk memarahi. Wajah Yun Ziqin sangat jelek. Jiang Yunjian sangat marah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan ki pedang. Dia berkata, kamu berani menghina Ziqin dan mati. Kakak ipar, jika kamu berani membunuhnya, aku akan mati di depanmu. Pakaian ungu awan berdiri di depan Ye Chen, matanya tegas. Dialah yang menyebabkan Ye Chen terlibat dalam urusan ini. Dia tidak boleh membiarkan Ye Chen kehilangan nyawanya dengan sia-sia, karena dia akan merasa bersalah sepanjang hidupnya. Cukup. Pada saat ini, Yun Lanshan yang diam berteriak, menatap Ye Chen dengan mata dingin. Kamu bukan keluarga Yunku. Kamu telah menyebabkan bencana di keluarga Yunku. Ribuan nyawa keluarga Yunku tidak dapat diganggu olehmu. Kamu dapat meninggalkan kultivasimu dan aku tidak dapat membunuhmu. Meninggalkan kultivasi diri. Ye Chen mendengar ejekan itu lebih dari sekadar, Zi adalah putri kandungmu, kau mendorongnya ke perapian seperti ini. Apakah kau pantas menjadi seorang ayah? Sebagai seorang ayah, aku tidak ingin melakukan ini. Kehidupan begitu banyak orang di keluarga Yun ada di tangan Zi. Jika Zi tidak menikah, keluarga Yun akan hancur total. Mata Yun Lanshan merah. Itu juga tidak bisa menikah. Ye Chen memotong jalur kereta api. Ye Chen, kau pikir kau siapa? Kau harus meninggalkan kultivasimu sesegera mungkin, atau kau akan mati. Suara dingin Qin Yun Zi bersorak. Nak, kau tidak berhenti berkultivasi. Apakah kau ingin keluarga Yunku mati bersamamu? Wajah Yun Rye muram dan dingin. Zi, begitu banyak kehidupan orang ada di tanganmu. Apakah kau ingin melihat Ye Chen mati dan seluruh keluarga Yun mati? Kata Yun Sanye acuh tak acuh. Semua orang di keluarga Yun menatap Yun Ziyi, dan nasib mereka ada di tangan Yun Ziyi. Yun Ziyi merasa sangat berat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa saja dengan sengaja tidak menikah, dia bisa pergi, tetapi bagaimana dengan keluarga Yun? Di mana dia dibesarkan, akan hancur.
Yun Ziyi menggelengkan kepala, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ziyi, kamu tidak menyalahkan ayah, ayah tidak punya pilihan. Kata Yun Lanshan tanpa daya. Hari ini, Ziyi tidak bisa menikah. Ye Chen berdiri di depan Ziyi, menggertak jalan napas, jika keluarga Ma datang kepadaku, aku Ye Chen sendirian. Jika ada yang ingin mengatakan sepatah kata pun untuk membiarkan Ziyi menikah di masa lalu, aku Ye Chen Ding tidak akan melepaskannya. Suara Ye Chen bergema di udara, dan semua orang tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Yun Ziyi melihat sosok di depannya, terlihat sangat hebat, dan merasa sangat aman di hatinya sehingga dia bisa mengandalkannya. Siapa yang kau kira? Jika kau bisa mengalahkan Ma Shou, apakah kau pikir kau bisa bersaing dengan seluruh keluarga kuda? Di belakang keluarga Ma adalah rumah penguasa kota, penguasa seluruh kota. Tuan ketiga Ma berdiri dan berkata dengan marah. Ye Chen menatap awan 3Y dan berkata dengan dingin, apakah kau ingin pakaian ungu menikah di masa lalu? Pakaian ungu harus menikah. Awan 3Y berkata dengan dingin. Mengapa kau tidak menikahi putrimu? Wajah awan 3Y muram dan dingin, jika keluarga Ma tertarik padanya, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun dan mengirimkannya ke pintuku sendiri. Wajah gadis muda itu berubah setelah hari kabut awan, beberapa pucat, rumah putri mereka begitu kejam. Itu putrimu, bukan gaun ungu, kamu harus mengirim dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa memindahkan gaun ungu itu. Ye Chen bergumam dingin. Kau ingin mati? Ye Yun San sangat marah, seluruh kekuatan jiwanya melesat keluar, dan menamparkan Ye Chen dengan satu kipas. Pergi! Ye Chen berteriak dengan marah, tubuh Ye Yun San langsung terguncang dan terlempar keluar. Puff! Ye Yun San memuntahkan seteguk besar darah, dan semua orang tercengang. Ye Chen tidak melakukan apapun. Dia hanya minum banyak, lalu terlempar keluar. Ini terlalu mengerikan. Sudah kubilang, siapa yang bilang lagi membiarkan Ziyi menikah di masa lalu, aku tidak akan melepaskannya. Kata-kata Ye Chen dingin, dan pedang terbang berubah menjadi cahaya dingin dan membunuh masa lalu. Puff! Kepala Tuan ketiga Yun menembus dan membunuh dengan satu pukulan. Tuan ketiga Yun sudah mati. Semua orang di tempat kejadian terbelalak dan tidak bisa mempercayainya. Mereka semua menarik napas beberapa kali. Semua orang tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar berkata untuk membunuh, dan masih di depan semua orang di keluarga Yun, yang belum pernah terjadi pada keluarga Yun. Wajah Gunung Yunlan sulit dilihat. Dia berkata dengan marah, kau benar-benar liar di keluarga Yunku. Aku ingin menyelamatkan hidupmu. Sekarang kau harus mati. Yunjian, bunuh dia. Ya, wajah Jiang Yunjian muram dan dingin. Dia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya tampak menakutkan. Kau ingin mati sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kakak ipar, kau tidak bisa. Kata Yun Ziyi dengan cemas. Ye Chen menghentikan Yun Ziyi. Ziyi, percayalah padaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan keluarga kuda. Setelah itu, Ye Chen melangkah maju dan menghunus pedang di matanya. Jiang Yunjian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat ini. Apakah kau juga bernama Jian Xiu? Ye Chen mencibir. Aku berani berbicara keras saat aku mati. Bunuh Jiang Yunjian minum dengan dingin, menghilangkan perasaan tadi, dan menebas pedangnya ke Ye Chen. Biarkan aku mengajarimu apa itu pedang. Ye Chen menghunus pedang di sekujur tubuhnya dan meraung liar. Dia berdiri dengan kedua tangannya di tangannya, seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya. Semua orang tercengang. Apakah ini pemborosan dari Long Cheng? Bunuh! Ye Chen mengeluarkan sepatah kata di mulutnya, dan semua ki pedangnya meraung dan menebas Jiang Yunjian. Ledakan! Wajah Jiang Yunjian berubah drastis. Pedang di tangannya berulang kali menebas, tetapi dia tidak bisa menahan roh pedang Ye Chen. Pakaian dan jubahnya rusak dan luka-lukanya ada di sekujur tubuhnya. Puff! Tubuh Jiang Yunjian terbang terbalik dan keluar. Seluruh tubuhnya meneteskan darah. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen tidak mencabut pedangnya, tetapi dia bisa membunuhnya dengan roh pedangnya. Sekarang dia menyadari bahwa sampah di mulutnya adalah seorang kultivator pedang yang mengerikan. Sangat kuat, sangat mengerikan bahwa aku mengalahkan pendekar pedang itu. Banyak orang terkejut lagi. Ye Chen sangat mengejutkan mereka sehingga hati mereka hampir tidak tahan. Mata Fao berhampir keluar, dan mulutnya tidak bisa ditutup sama sekali.
Pakaian ungu awan berdiri di tempatnya, kaku, mata lurus ke arah Ye Chen yang asli begitu kuat. Yun Lanshan dan Yun Ziqin memiliki ekspresi kaku. Mereka belum kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar bingung. Kamu juga pantas menyebutnya kultivasi pedang. Apakah kamu melihatnya dengan jelas tadi? Suara dingin Ye Chen memecah kesunyian dan membuat banyak orang kembali sadar. Wajah Jiang Yunjian sangat jelek. Dia begitu sombong dan meremehkan di depan Ye Chen. Namun, Ye Chen lah yang membencinya. Pikiran Yun Ziqin saat ini sama dengan Jiang Yunjian. Dia selalu menganggap Ye Chen sebagai sampah dari kota naga. Dia selalu terlihat sombong saat mengucapkan kata-kata buruk seperti itu kepada Ye Chen, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Chen begitu mengerikan. Dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang telah dia katakan dan lakukan sebelumnya sangat konyol. Dia berpikir betapa kuatnya dia. Sebenarnya, Ye Chen sama sekali tidak peduli dengan mereka. Saat ini, itu seperti tamparan di wajah mereka, rasa sakit yang membakar. Yun Lanshan tampak pucat. Baru saja dia ingin Ye Chen meninggalkan kultivasinya. Sungguh hal yang konyol. Jika Ye Chen ingin membunuh mereka, dia akan membunuh mereka, dan seluruh keluarga Yun akan hancur total. Beberapa orang selalu merasa benar sendiri dan memandang rendah orang lain. Namun, menurutku, itu benar-benar lucu. Ye Chen berkata dengan dingin, dunia ini begitu besar sehingga yang kuat seperti awan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meremehkan orang lain dan menghina orang lain? Apa yang kamu miliki di depan yang kuat? Sungguh konyol untuk selalu berpikir bahwa kamu lebih unggul dan hebat. Wajah Yun Ziqin pucat, dan kata-kata Ye Chen, seolah-olah kepadanya, menusuk hatinya. Yang Xia, tolong bantu keluarga Yunku. Yun Lanshan menggertakkan giginya, berdiri dan berjalan ke arah Ye Chen. Semua orang menatap Gunung Yunlan, mereka tercengang. Namun, semua orang telah melihat kekuatan Ye Chen. Sekarang hanya Ye Chen yang dapat membantu keluarga Yun. Cahaya mata ganda yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh Ye Chen, menantikan jawaban Ye Chen. Tadi kalian semua ingin membunuhku, tetapi sekarang membiarkanku membantu keluarga Yun. Ye Chen mencibir, apakah aku kenal dengan keluarga Yun? Aku hanya mengenal Ziyi dan Fubo di seluruh keluarga Yun. Apakah orang lain ada hubungannya denganku? Kami menyelamatkanmu. Yun Ziqin berkata tanpa berpikir. Apakah kau menyelamatkanku? Kau kejam pada awalnya. Jika bukan karena Ziyi yang memaksaku untuk membawaku, apakah kau akan menjagaku? Ye Chen berkata, ketika air turun, kau harus membayar mata air, tetapi ini adalah Ziyi, bukan orang lain dari keluarga Yun. Wajah Yun Lanshan pucat. Dia tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ye Chen masih sangat khawatir. Dia dengan cepat berkata kepada Yun Ziyi, Ziyi, kehidupan begitu banyak orang di keluarga Yun ada di pikiranmu. Yun Ziyi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan berubah begitu cepat, tetapi yang tidak berubah adalah bahwa semua kehidupan keluarga Yun masih ada di dalam pikirannya. Ye Chen menatap pakaian ungu awan, dua orang empat mata saling berhadapan, pakaian ungu awan begitu konyol menatap Ye Chen. Betapa beraninya keluarga awan, beraninya kau menyakiti saudaraku. Pada saat ini, sebuah suara marah datang, dan beberapa sosok datang dengan marah. Semua orang terkejut. Keluarga Ma datang begitu cepat. Kakak, bajingan itu memukulku. Di antara sekelompok orang, Ma Shou berdiri di belakang seorang pemuda berpakaian putih, menunjuk ke jalan Ye Chen yang suram dan dingin. Pemuda berpakaian putih itu melihat Ye Chen, wajahnya berubah, dan pukulan punggungnya menamparkan wajah Ma Shou dengan keras. Bang! Semua orang tercengang. Orang-orang di belakang pemuda berpakaian putih itu juga bodoh. Ma Shou tercengang. Bukankah dia datang untuk membalas dendam? Mengapa memukul dirinya sendiri terlebih dahulu? Di tengah semua orang yang kebingungan, pemuda berpakaian putih itu keluar dengan tergesa-gesa, melipat tangannya, dan berkata, maaf, saudara Ye. Aku telah memanjakan adik laki-laki ini. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan khawatir. Pemuda berpakaian putih itu harus bersikap seperti ini kepada Ye Chen dan berbicara seperti ini, yang membuat semua orang di keluarga Yun tetap linglung lagi. Apa yang terjadi? Orang-orang Ma datang untuk menemui Ye Chen, tetapi seperti tikus melihat kucing. Apakah kita saling kenal? Ye Chen menatap pemuda berpakaian putih itu.
Di Siama Tao, saudara Ye tentu saja tidak mengenalku, tetapi aku mengenal saudara Ye. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di pegunungan Tiangmu. Pemuda berpakaian putih itu terus tersenyum. Apakah kamu pernah mengalaminya di pegunungan Tiangmu sebelumnya? Ye Chen mendengarkan, dan segera mengerti beberapa menit kemudian. Ya, aku sedang menonton pertempuran hari itu ketika saudara Ye mengayunkan pedangnya dan menebas angin tanpa pedang. Kata Ma Tao. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, itu benar-benar kebetulan. Menurutmu apa yang harus dilakukan tentang masalah ini? Tubuh Ma Tao tertegun. Dia tahu bahwa Ye Chen bertekad dalam membunuh dan menyerang di situs bersejarah. Dia bukan tuan yang baik. Namun, dia tidak menyangka akan muncul di keluarga awan hari ini, dan Ma Shou menyinggung Ye Chen. Dengan kekuatan Ye Chen, selama dia mau, dia dapat menghancurkan seluruh keluarga Ma, bahkan seluruh rumah tuan kota. Ma Shou, keluar dari sini. Ma Tao segera membentak Ma Shou. Kakak, bunuh dia. Ma Shou ditampar oleh Ma Tao, dan sekarang dia bangun. Dia tidak melihat adegan Ma Tao menunjukkan rasa hormat kepada Ye Chen. Dia melotot ke Ye Chen dan bersenandung dingin. Wajah Ma Tao telah tenggelam ke ekstrim dan menggeram, sudah kubilang untuk berguling ke sini. Kau mendengarku. Ma Shou merasakan kemarahan Ma Tao dan menjadi bingung. Dia tidak berani mengatakan apapun. Dia berjalan ke arah Ma Tao. Apakah aku menyuruhmu pergi? Aku menyuruhmu keluar dari sini. Ma Tao berkata dengan marah. Ma Shou menatap Ma Tao dengan bodoh. Ma Tao berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Kakak, Bang. Ma Tao melambaikan tangannya, kipas kekuatan spiritual di wajah Ma Shou, kipas Ma Shou terbang keluar, dan setengah dari giginya di mulutnya hilang. Apakah kamu mengerti sekarang? Ma Tao dingin. Ma Shou masih bodoh, bukankah dia datang untuk membalas dendam? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kakaknya gila? Bagaimana cara mengalahkan dirimu sendiri? Semua orang di tempat kejadian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ma Tao begitu kejam terhadap Ma Shou, tetapi sangat menghormati Ye Chen. Yun Lanshan, Yun Ziqin dan yang lainnya benar-benar tercengang. Siapa Ye Chen? Dapat membuat Ma Tao yang kuat begitu menghormatinya. Meskipun Ma Shou tidak tahu mengapa Ma Tao seperti ini, dia tidak berani untuk tidak mematuhinya. Dia hanya bisa berguling-guling di tanah dan berguling ke arena. Wajah Ma Shou sulit dilihat secara ekstrim, kali ini wajahnya benar-benar menghilang. Ma Shou, berlututlah untukku dan berikan ke dahi saudara Ye. Kamu tidak bisa bangun sebelum kamu merasa puas dengannya. Jika kamu tidak puas sepanjang waktu, bahkan jika kamu mengetuk sampai mati, itu adalah hidupmu. Ma Tao dingin. Ma Shou benar-benar buta, dan yang lainnya tercengang. Kakak, apakah kamu tidak mendengarku? Ma Tao berkata, jika kamu tidak ingin mati dan tidak ingin keluarga kuda mati bersamamu, bersujudlah padaku. Pikiran Ma Shou berdengung, dan kata-kata Ma Tao cukup jelas, sekarang dia tahu bahwa dia telah memprovokasi seorang pria yang bahkan tidak bisa diprovokasi oleh keluarga kuda atau bahkan rumah tuan kota. Bang, bang, Ma Shou berlutut di tanah dan mulai mengetuk. Keningnya membentur tanah dan mengeluarkan suara yang keras. Ma Tao menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan tidak tahan melihat pemandangan itu. Yang lain juga terkejut melihatnya. Tidak ada seorang pun di seluruh lapangan yang berbicara, hanya suara Ma Shou yang bersujud. Lihat, saudara Ye. Ma Tao dengan cepat membuka mulutnya. Jika Ma Shou terus mengetuk seperti ini, dia akan menjadi orang bodoh. Ye Chen berkata dengan lemah, katakan padaku tidak ada gunanya, kuncinya adalah Ziyi tidak memaafkan Ma Shou. Ma Tao bahkan berkata dengan tergesa-gesa, gadis berbaju ungu, Ma Shou telah melakukan kesalahan. Tolong maafkan dia, dia tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Yun Ziyi awalnya baik hati. Meskipun dia tidak menyukai Ma Shou, dia tidak tahan melihat darah di tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, lupakan saja, biarkan dia berhenti. Ma Tao sangat gembira dan segera minum, gadis berbaju ungu memintamu untuk berhenti. Terima kasih banyak. Ma Shou dimaafkan dan segera berkata, terima kasih banyak, Nona Ungu. Baiklah, pergilah. Kurasa aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ungu adalah dermawanku. Apakah kau mengerti? Ye Chen berkata dengan ringan. Ma Tao segera mengangguk dan berkata, aku mengerti.
Ma Tao merasa lega. Ye Chen tidak peduli, dan keluarga Ma diselamatkan dari bencana. Ma Tao segera membawa Ma Shou dan yang lainnya untuk meninggalkan keluarga Yun. Semua mata keluarga Yun tertuju pada tubuh Ye Chen. Apakah ini semua sudah terpecahkan? Seberapa kuat Ye Chen? Ini adalah masalah dalam pikiran setiap orang. Pakaian ungu, tidak ada yang berani memaksamu untuk menikahi seseorang yang tidak kau sukai. Ye Chen menatap pakaian ungu awan dengan ringan sambil tersenyum. Pakaian ungu awan tampak konyol menatap Ye Chen, matanya menunjukkan warna pemujaan dan cinta. Ini adalah pakaian ungu awannya yang ingin menikahi pria itu. Yang Xia, terimalah Gunung Yunlan milikku, Gunung Yunlan, sadarlah, segera beri hormat. Ye Chen menguji dirinya sendiri, dan tidak mau menerima upacara Gunung Yunlan. Aku tidak tahan dengan pemberian tuan keluarga Yun. Aku tidak tahan, aku akan terbunuh dalam sekejap. Wajah Gunung Yunlan jelek, hatinya juga pahit tak tertandingi. Jika tidak ada hal-hal sebelumnya, mereka keluarga Yun setara dengan teman yang begitu kuat, bagaimana mungkin takut pada keluarga Ma dan rumah tuan kota. Namun, sangat menyenangkan bahwa hubungan antara Yun Ziyi dan Ye Chen baik. Dengan hubungan ini, keluarga Ma dan rumah tuan kota tidak mudah untuk dimulai. Ada kesalahpahaman sebelumnya. Jangan khawatir tentang hal itu jika Anda memiliki banyak dari mereka. Jalan Gunung Yunlan, saya juga ingin menikmati Anda, Xia muda, dan menghadiri pertemuan keluarga tahunan keluarga awan. Apa yang Anda lakukan dengan saya di pertemuan keluarga awan Anda? Ye Chen masih kedinginan, berjalan menyusuri arena, datang ke depan Fubo, dan tersenyum, "Paman, ayo pergi." Fuber mengangguk kaku, dan dampak dari Ye Chen terlalu besar. Saat Ye Chen dan Fubo pergi, semua orang terbuka untuk berbicara. Di aula keluarga awan, Gunung Yunlan tampak jelek, dan Yun Ziqin dan Jiang Yunjian berlutut di aula, dan wajah mereka pucat. Lihat apa yang Anda lakukan. Gunung Cloudland menegur, "Qinzi, Anda sombong sejak kecil, tidak menempatkan orang lain di mata, sekarang Anda dapat membuat Ma Tao sangat takut dengan sampah di mulut Anda." Petik 2. Ada terlalu banyak orang kuat di dunia. Berapa banyak yang pernah Anda lihat? Tidak ada seorang pun di mata, begitu sombong. Sekarang Anda tahu bahwa ada orang di luar dunia yang memiliki hari. Kalian tidak dalam posisi yang bisa diganggu untuk diurus. Di mata Ye Chen, kalian badut, sangat konyol, tetapi kalian pikir orang lain tidak memenuhi syarat untuk berdebat dengan kalian. Yang benar-benar kuat, jangan tunjukkan bahwa gunung itu tidak bocor. Itu pelajaran yang mendalam. Jika tidak ada hubungan seperti pakaian ungu, kita akan membunuhnya sebelumnya, dan dia akan membunuh rumah awan kita dengan mengangkat tangannya. Gunung Awanlan terus-menerus memarahi, tetapi lupa melihat dirinya sendiri juga berjalan mata, juga meninggalkan pagi hari sendiri meninggalkan dirinya sendiri. Yun Ziqin dan Jiang Yunjian menyesal saat ini. Jika mereka tahu Ye Chen begitu kuat, mereka tidak akan bisa berbicara dengan dingin. Dunia tidak menyesali pengobatan. Mereka telah kehilangan tangan mereka dengan orang yang kuat. Kamu harus memikirkan cara untuk meningkatkan hubunganmu dengan Ye Chen. Gunung Awanlan menghela nafas, dan sekarang, hanya dapat menemukan cara untuk berbaikan. Di halaman Fober, Fubo penuh dengan kegembiraan, dia menaruh beberapa hidangan lezat dan 2 botol anggur di kamar Ye Chen. Yang Xia, "Paman, tolong panggil aku Xia muda untuk menghancurkanku. Kamu bisa memanggilku Xiaoye." Ye Chen tersenyum. Fubo tersenyum dan berkata, "Datanglah ke sini untuk minum, terima kasih telah menyelamatkan nona kedua." Kedua orang itu minum dan minum bersama. Ye Chen berkata, "Pakaian ungu itu baik hati dan sangat baik padaku. Jika aku tidak menjabat tanganmu, itu tidak adil. Dikatakan bahwa dunia ini kejam dan tidak berperasaan, tetapi darimu dan nona kedua, aku melihat bahwa dunia ini tidak sepenuhnya kejam, tetapi ada 2 kata kebajikan dan kebenaran." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Meskipun dunia ini kejam dan yang kuat dihormati, itu bukan harga diri setiap orang, jika tidak, dunia ini tidak menjadi dunia pembunuhan." "Bagus sekali. Ayo, minum lagi." Fuber berkata dengan gembira sambil menepuk meja. Yang tua dan yang muda mengobrol dengan baik, dan mereka sangat bersemangat. Mereka minum 3 putaran anggur dan 5 hidangan. Malam pun tiba dalam sekejap.
Fubo minum sedikit lagi dan pergi beristirahat lebih awal, sementara Ye Chen duduk di kamar untuk berlatih. Yang Xiaye, suara seorang wanita terdengar dari luar pintu. Ye Chen tahu siapa wanita itu saat mendengarnya. Ada apa? Ye Qing berkata dengan ringan. Setelah hening sejenak di luar, dia berkata, Yang Xiaye, tadi aku datang sebentar. Aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kukatakan. Mohon maafkan aku. Wanita kecil itu telah menebus kesalahannya pada Yang Xiaye di sini. Nona keluarga Yun, di atas sana, bagaimana mungkin aku bisa membayar Ye Chen? Ye Chen bersikap acuh tak acuh. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, saat ini, apakah Yun Zikin akan datang untuk meminta maaf? Jadi Ye Chen tidak menerima kompensasi seperti itu. Di luar, Yun Zikin menggoyangkan bibir merahnya, dan wajahnya memerah, tetapi dia sama sekali tidak marah. Tanpa harga diri dan harga diri seperti sebelumnya. Aku tahu kalau Xiaye muda akan tertekan untuk sementara waktu, dan aku tidak tahu bagaimana membuat Xiaye muda tenang. Xiaye muda, tolong katakan, aku akan melakukan Yun Zikin. Jalan Yun Zikin. Kenapa Jiang Yunjian tidak datang? Biarkan kamu menjadi seorang gadis. Ye Chen mencibir. Yun Zikin tidak berbicara. Ye Chen berkata untuknya, apakah dia merasa sangat malu, dia masih merasa lebih unggul, masih tidak bisa hidup. Hati yang sombong itu tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Xiaye muda, ini salahku sendiri, Yun Zikin. Pedang awan juga telah mendengar dariku bahwa ada kontradiksi antara dia dan Xiaye muda. Aku menanggung semua kesalahannya sendiri. Yun Zikin menanggung semuanya sendiri. Jiang Yunjian sombong. Dia sudah kalah dengan sangat menyedihkan. Jika dia menebus kesalahannya lagi, Yun Zikin tahu bahwa itu akan memengaruhi hati kultivasi Jiang Yunjian, dan tidak akan ada kemajuan di masa depan. Bodoh. Ye Chen mendengus pelan. Jika seorang pria yang mempraktikkan Taoisme tidak bisa melepaskan hatinya, dia tidak akan pernah menjadi pria yang kuat. Bahkan jika Jiang Yunjian tidak datang, itu tidak akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Yang Xia, aku ingin kau menjadi milikku. Yun Zikin memohon. Kau kembali saja. Jika kau tidak kembali, kau akan menanggung risikonya sendiri. Ye Chen berbicara dengan tegas, dan setelah mengatakan itu, tidak ada suara lagi. Yun Zikin ingin mengatakan sesuatu, dan akhirnya mengenali Tuan, menggigit bibir merahnya, dan akhirnya meninggalkan pintu Ye Chen. Ye Chen melihat sosok yang meninggalkan pintu dan menghela nafas. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Yun Zikin. Bagaimanapun, Yun Zikin adalah saudara perempuan Yun Ziyi. Saat ini, kamar Yun Ziyi berbaring di jendela, menatap bulan yang cerah di langit, penuh dengan sosok Ye Chen di arena hari ini. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Yun Ziyi menggembungkan insangnya, seperti ikan mas kecil, dan bersenandung, aku telah ditipu begitu lama, bajingan yang penuh kebencian. Ada begitu banyak orang di kota yang memanggil Ye pulang. Keesokan harinya, Ye Chen keluar dari kamar, menghirup udara segar dalam-dalam, meregangkan tubuh, dan merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Xiao Ye, baru saja kepala keluarga mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa dia ingin mengundangmu ke rumah Tuan. Fauber datang dan berkata. Ye Chen sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia mengikuti Fubo ke aula Yunjia. Sekarang Yun Lanshan sedang menunggu di aula. Ada juga seorang pria parubaya di aula. Matanya tampak seperti dewa dan dia sangat cakap. Yang Xiaye, ini Zhang Tongling, komandan pengawal rumah Tuan Kota. Yun Lanshan buru-buru memperkenalkan jalan. Ye Chen menatap pria yang cakap itu tanpa berkata apa-apa. Pria yang cakap itu menatap Ye Chen dan berkata, Xiaye muda, Tuan Kota sedang mengadakan perjamuan di rumah Tuan Kota. Saya harap Anda dapat menikmati kehormatan pindah ke rumah Tuan Kota. Mengapa Tuan mengundang saya? Ye Chen bertanya dengan ringan. Xiaye muda terkenal. Tuan Kota adalah orang yang suka berteman. Ketika saya mendengar bahwa Xiaye muda datang, dia segera mengirim saya untuk mengundangnya. Meskipun pria yang cakap itu berkata demikian, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Ye Chen baru berusia 17 atau 18 tahun. Apakah dia benar-benar sekuat yang dikatakan Ma Tao? Ye Chen melihat warna mencurigakan dari pria yang cakap itu tanpa penyembunyian lagi. Ye Chen berkata dalam hatinya, jika kamu ingin pergi ke sana,
pukul mereka, atau dia akan meninggalkan keluarga Yun di masa depan. Jika rumah tuan kota dan keluarga Ma berurusan dengan keluarga Yun lagi, pakaian ungu akan berada dalam masalah. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Ye Chen setuju untuk turun. Silakan. Pria yang cakap itu membuat gerakan tolong di sisinya. Ye Chen melangkah keluar, sama sekali tidak melihat ke arah Gunung Yunlan. Pria yang cakap itu meninggalkan rumah Yun bersama-sama. Gunung Yunlan menghela napas. Tidak mungkin bagi Ye Chen untuk meletakkan monsternya secepat yang telah mereka lakukan kepada Ye Chen sebelumnya. Di luar rumah Yun, sebuah kereta mewah telah siap. Ye Chen masuk ke dalam kereta. Pria yang cakap itu berada di atas kuda merah darah di depannya. Sekelompok orang menuju rumah tuan kota. Setelah beberapa saat, kereta itu berhenti dan Ye Chen membuka matanya dan tahu bahwa itu telah tiba. Pria yang cakap itu mengangkat tirai kereta dan berkata, "Ye Sia muda, sudah di sini." Ye Chen keluar dari mobil dan menatap bangunan megah di depannya. Ini adalah rumah tuan kota. Aku tidak tahu seberapa megahnya itu daripada rumah tuan kota di kota naga. Ye Chen mengikuti pria yang cakap itu ke rumah tuan kota. Dia pergi jauh-jauh ke sebuah kuil. Ada beberapa orang yang duduk di istana. Mereka semua tampak seperti orang-orang yang berstatus, termasuk Ma Tao. Di puncak kuil, duduk seorang pria yang tampak berusia lebih dari 50 tahun, dengan mata dewa dan rasa bermartabat. "Tuan, ini dia Ye Shaoxia." Pria yang cakap itu berkata dengan hormat kepada pria itu. Pria ini adalah penguasa Xiu Cheng, Murong Xiong. Murong Xiong melihat Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Ye Xia muda, aku sudah lama mendengar tentangmu. Itu tidak sopan dan tidak sopan. Silakan duduk dengan cepat." Ye Chen tidak memberi hormat, matanya menyapu, dan melihat bahwa ada posisi kosong, yang seharusnya duduk di masa lalu. "Saudara Ye, saya ingin menawarkan segelas anggur ini kepadamu. Terima kasih atas kebaikanmu kemarin. Saya akan melakukannya terlebih dahulu." Ma Tao berdiri dan mengangkat gelasnya. Ye Chen menatapnya, dan tidak mengambil gelasnya. Ma Tao tidak peduli, dan meminumnya sampai habis. "Xia Ye muda, izinkan saya memperkenalkanmu." Murong Xiong berkata sambil tersenyum, "Yang duduk di sebelahmu adalah anjing Murong Huang. Yang satu lagi adalah Su Liuyun dan yang lainnya adalah gaya kuno." "Saya tidak akan memperkenalkan Ma Tao. Mereka adalah orang-orang muda yang telah membangun kota dan berbakat. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menghormatinya." Ye Chen hanya mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Murong Huang di sisi lain merasa tidak puas di dalam hatinya dan berkata, "Xia Ye muda, saya sudah lama mendengar banyak tentangmu. Saya tidak tahu apakah Anda termasuk dalam sekte itu. Tidak ada pintu, tidak ada sekolah," kata Ye Chen ringan. "Sejauh ini, menurutku anak-anak muda di kota naga bukanlah orang kota naga, tetapi menurutku anak-anak muda di belakang kota naga bukanlah orang-orang yang lemah," kata Murong Huang sambil tersenyum sinis. Ye Chen menatap Murong Huang, menyesap anggur, dan menunjukkan sedikit keraguan, bagaimana mungkin ada anjing menggonggong di sini. Pengelolaan rumah tuan kota terlalu longgar. Anjing bisa masuk ke aula ini. Aku benar-benar kecewa. Setidaknya, hal seperti itu tidak akan terjadi di rumah tuan kota naga. Wajah Murong Huang muram, dan wajah Murong Xiong tidak tampan. Bagaimanapun, Ye Chen memarahi putranya, artinya, dia sedang memarahinya. "Apa yang kamu bicarakan?" kata Murong Huang dengan marah. "Mengapa anjing menggonggong lagi? Aku sarankan tuan kota untuk mengambil alih rumah tuan kota. Jika anjing menggonggong, sesuatu akan terjadi. Jika dia lelah dibunuh, tuan kota akan sedih," kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Mata Murong Xiong tenggelam, dan wajah Murong Huang bahkan lebih suram. Ma Tao menyesap anggur dan mulutnya menunjukkan senyum yang tak terlihat. "Saudara Murong, mengapa repot-repot dengannya?" Su Liuyun terkekeh. "Itu benar. Sebagai saudara Murong, tidak perlu berdebat dengan orang-orang seperti itu. Kebiasaan lama menyanjung. Sekarang seluruh kota sedang dibangun. Rumah tuan kota dan keluarga Ma paling dekat. Secara alami, keluarga Su dan keluarga kuno juga ingin saling menyanjung. Jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan rumah tuan kota, mereka tidak perlu diganggu oleh keluarga Ma. Jangan marah. Aku akan menebus kesalahan untuk saudara Murong." Ma Tao dengan cepat keluar dari lingkaran,
mengangkat gelasnya dan meminumnya. Ma Tao, siapa yang memintamu menebus kesalahannya untukku? Apakah aku perlu menebus kesalahannya untuk Murong Huang? Murong Huang berkata dengan tidak tahu terima kasih dan dingin. Ye Chen menatap Ma Tao dalam-dalam dan berkata dengan lemah, orang-orang itu mulia. Jika kamu peduli pada anjing pada umumnya, kamu tidak sebaik anjing. Murong Huang tidak tahan lagi. Dia mengangkat meja dan kekuatan spiritualnya melonjak. Dia berkata dengan marah, Ye, Ma Tao takut padamu. Aku tidak takut padamu. Ini adalah rumah tuan kota. Jika kamu datang hari ini, jangan mencoba keluar. Apa yang kamu inginkan? Ye Chen minum anggur dan bahkan tidak melihat ke arah Murong Huang. Apa yang harus kulakukan? Aku menginginkan nyawamu. Murong Huang meneguk dengan getir. Ia bergegas keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Ye Chen, membunuhnya. Murong Huang juga merupakan lapisan fondasi bangunan, dengan napas yang kuat. Ye Chen mengangkat matanya dan berkata, Tuan, apakah Anda peduli? Murong Xiong berkata, anak-anak hanya ingin bersaing dengan Xia Ye muda, tidak ada niat lain. Karena Tuan Kota berkata demikian, aku akan berdiskusi dengannya. Ye Chen tersenyum di sudut mulutnya dan melemparkan anggur di tangannya. Anggur dalam cangkir itu terbang keluar dan berubah menjadi pedang. Murong Huang menjadi ganas dan dingin. Ia bertepuk tangan, dan kekuatan spiritualnya bergejolak dan kekuatannya mengerikan. Puff! Anggur berubah menjadi pedang tajam, yang melewati kekuatan spiritual Murong Huang dan menembus telapak tangan Murong Huang secara langsung. Wajah Murong Huang berubah sangat. Rasa sakit yang tajam datang, yang membuatnya sangat marah dan meraung, aku akan membunuhmu. Kekuatan spiritual Murong Huang pecah sepenuhnya. Sebuah pedang menebas Ye Chen, dan Ye Chen tinju Chen meledak. Pakaian dan jubah tubuhnya bergejolak. Kekuatan teror langsung menghancurkan cahaya pedang Murong Huang. Mata Murong Xiong membeku. Kekuatan Ye Chen begitu dahsyat sehingga dia dapat dengan mudah menghadapi Murong Huang dengan tangan kosong. Saat ini, Murong Xiong sedikit menyesal, ingin berhenti, tetapi Murong Huang sudah marah hingga kehilangan akal sehatnya. Minuman dingin, keluarkan aku. Pada saat ini, serangkaian sosok datang dari segala arah rumah tuan kota, dan pemimpinnya adalah orang yang cakap. Ye Chen, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Murong Huang mencibir dengan ganas.